Indonesia yang baru terbentuk. Sumbangan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan perjuangan kemerdekaan serta memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Kemudian, pada saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar dan juga menyerahkan kembali 30% harta kekayaan berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Yang ketiga adalah peran dalam diplomasi. Jadi, Sultan Syarif Qasim II juga berperan dalam diplomasi dengan mencoba membujuk kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sumatera untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan bergabung dengan NKRI. Dan yang terakhir adalah perannya dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial. Sultan Syarif Qasim II ini dikenal sangat peduli terhadap pendidikan. Ia mendirikan beberapa sekolah di Siak dan sekitarnya untuk meningkatkan taraf pendidikan tingginya. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kesejahteraan rakyat, juga memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam kondisi yang baik. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia adalah seorang sastrawan, sejarawan, dan politisi Indonesia yang berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan. Lahir di Talawi, Sumatera Barat, Yamin mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum, Jakarta, dan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Yamin aktif dalam organisasi Jong Sumatera Nanbon dan dikenal sebagai salah satu pelopor sastra Indonesia modern. Dengan karya-karyanya seperti Tanah Air 1922, Ken Arok dan Ken Dede 1934. Dalam dunia politik, ia berperan penting di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan terlibat dalam perumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Setelah kemerdekaan, Yamin menjabat sebagai menteri dalam berbagai kabinet, termasuk Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman. Selain itu, ia juga menulis sejumlah buku tentang sejarah dan budaya Indonesia. Muhammad Yamin wafat di Jakarta dan dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah perjuangan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nisma Fadila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi dan peran Siswanto Parman. Siswanto Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wistobo, Hindia Belanda, dan meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Sebab kematiannya yaitu karena terbunuh pada peristiwa gerakan 30 September. Nah, Siswanto juga memiliki istri yaitu Nini Sumi Rahayu dan anak bernama Ali Kendra. Nah, peran Siswanto ini yaitu merupakan tokoh militer Indonesia yang berjasa dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia ketika agresi militer dua Belanda terjadi. Ia ikut berjuang dengan melakukan perang gerilya. Siswanto Parman juga salah satu korban dari peristiwa G30. Saya di sini akan menjelaskan tentang Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Gatot Subroto adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Banyumas. Ia lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 dan wafat pada tanggal 11 Juni 1962. Ia dimakamkan di Unggaran, Kabupaten Semarang. Jenderal TNI Gatot Subroto memiliki peran besar dalam memperjuangkan integrasi bangsa baik dalam bidang militer maupun pendidikan. Dalam bidang militer, setelah Indonesia merdeka, Gatot Subroto membentuk Tentara Kemerdekaan Rakyat atau bisa disebut juga dengan TKR yang menjadi cikal bakal tentang nasional. Ia juga memimpin TKR dalam operasi militer untuk memulihkan keamanan saat terjadinya pemberontakan. Selain itu, Gatot Subroto dipercayai menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Coms Polisi Militer, dan Gubernur Militer dalam daerah Surakarta. Pendidikan Gatot Subroto menggagas perlunya sebuah akademi militer gabungan untuk membina para perwira muda.
Gagasan ini diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Gatot Subroto juga berperan besar dalam pengembangan Akademi Militer di Tangerang, baik sebagai penggagas, pengajar, pemberi masukan kurikulum, dan perumus doktrin TNI. Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dan suka membela rakyat yang tertindas. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi tanda kehormatan baik dalam negeri maupun luar negeri. Seminggu setelah kematiannya, pada 18 Juni 1962, Gatot Subroto ditahbiskan sebagai pahlawan nasional.